Hai, kembali lagi di acara Syifa Belajar. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020 sampai 2024. Penasaran, apa aja sih isi di dalam peraturan tersebut? Yuk langsung aja kita bahas. Oke, jadi Peraturan Pandan RB nomor 25 tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020 sampai 2024 ini merupakan Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 441, terdiri dari 77 halaman. Di kesempatan kali ini, aku akan meringkasnya menjadi 6 pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, evaluasi dan capaian pelaksanaan RB. Yang ketiga, analisis lingkungan strategis. Yang keempat, perbandingan dan strategi pelaksanaan RB tahun 2020 sampai 2024. Yang kelima, manajemen pelaksanaan RB tahun 2020 sampai 2024. Dan yang terakhir adalah penutup dan kesimpulan. Yang pertama, jadi peraturan ini merupakan berkaitan sekali dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai 2025. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010, disebutkan bahwa Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010 sampai 2025. Sedangkan Roadmap Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Nah, di dalam Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai 2025 terbagi dalam 3 periode roadmap reformasi birokrasi nasional, yaitu Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai 2014, dilanjut Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2015 sampai 2019, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020 sampai 2024. Nah, di kesempatan kali ini pada bab-bab selanjutnya kita akan bahas apa aja sih perbandingannya dan seperti apa sih kebijakan terbaru di peraturan roadmap tahun 2020 sampai 2024 ini. Oke, pembahasan selanjutnya dilihat dari segi evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dilihat dari judulnya, pelaksanaan ini bergerak dari pelaksanaan roadmap tahun sebelumnya. Jadi, pada tahun 2020 difokuskan dari segi kebijakan reformasi birokrasinya. Indikator yang disusun juga mempertimbangkan hasil evaluasi dari masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dari program reformasi birokrasi. Jadi penting banget kepuasan pelayanan dari masyarakat untuk meningkatkan nilai reformasi birokrasi kementerian atau lembaga dan Pemda. Yang kedua, area perubahan reformasi birokrasi. Kita ketahui bahwa ada 8 area perubahan reformasi birokrasi. Nah, di peraturan roadmap reformasi birokrasi terbaru kali ini sedikit berbeda karena di sini Kementerian PAN dan RB melakukan klasterisasi atau regrouping area berdasarkan sasaran yang ditargetkan. Harapannya dalam roadmap baru ini tidak akan lagi terjadi tumpang tindih proses dan output dari masing-masing area. Jadi mungkin bisa juga dilakukan grouping area. Jadi misalkan kayak area
manajemen perubahan dan pelayanan publik bisa digabungkan karena saling berkaitan. Terus tata laksana dan organisasi, selanjutnya pengawasan dan akuntabilitas. Nah, ini bagian area-area yang bisa dilakukan klasterisasi atau grouping. Terus dari segi implementasi program reformasi birokrasi, ini masih sama seperti roadmap sebelumnya, bergerak dari 8 area perubahan. Jadi perubahan yang ingin kita lakukan itu harus bergerak atau sesuai dengan 8 area perubahan, indikator-indikatornya. Dampak atau hasil kebijakan reformasi birokrasi. Diharapkan reformasi birokrasi dapat dijadikan sebagai faktor pendorong perbaikan ekonomi melalui penciptaan iklim investasi yang baik dan penghapusan pungli, peningkatan kualitas kehidupan dan kebahagiaan masyarakat melalui pelayanan publik, dan peningkatan daya saing bangsa dengan menciptakan ASN yang berkompeten. Jadi dengan adanya evaluasi reformasi birokrasi ini, diharapkan setiap kementerian atau lembaga dan Pemda menjadi lebih baik pelayanannya, sehingga image di masyarakat juga terus meningkat, kepuasan masyarakat juga terus meningkat gitu. Tidak ada lagi image di mata masyarakat bahwa pelayanan dari pemerintah ada unsur punglinya atau misalkan korupsi apalagi kayak gitu, supaya tidak ada lagi image itu di mata masyarakat. Terus tantangan atau hambatannya dilihat dari segi aspek intervensi politik. Nah, ini keberhasilan reformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan. Ini komitmen pimpinan sangat mempengaruhi keberhasilan visi organisasi suatu lembaga atau kementerian. Terus rendahnya kompetensi ASN. Kita dituntut agar pelayanannya menjadi baik, tapi ASN-nya tidak dibekali atau tidak diberi diklat atau pelatihan, ini akan sama saja bahwa kepuasan masyarakat juga masih rendah terkait hal ini. Jadi perlunya peningkatan kompetensi ASN, terus tidak adanya interaksi antara birokrasi dengan lingkungan eksternal termasuk masyarakat sebagai penerima layanan publik. Terus yang terakhir, peran komitmen dari pimpinan, program yang fokus dan terarah, serta memahami kompleksitas dan kesenjangan kompetensi untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Jadi tantangannya bahwasannya pada zaman sekarang ini masyarakat lebih ingin pelayanan menjadi lebih efektif dan mudah serta transparan. Jadi mungkin harusnya kita sudah mulai bergerak ke arah online atau berbasis digital seperti itu. Nah, jadi setiap perubahan yang kita lakukan ini harus bisa menjawab permintaan-permintaan dari masyarakat atau stakeholder penerima layanannya. Selanjutnya dari segi analisis lingkungan strategis. Kira-kira isu-isu strategis apa aja sih yang ada di roadmap reformasi birokrasi tahun 2020 sampai 2024 ini? Yang pertama, adanya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, di mana Presiden mengamanatkan untuk mengutamakan kelompok jabatan fungsional. Terus yang kedua, pemindahan ibu kota negara, perlu disiapkan rencana yang terintegrasi antara pemindahan ibu kota negara dengan roadmap reformasi birokrasi tahun 2020 sampai 2024. Terus yang ketiga, transformasi digital, di mana menjalankan proses-proses pelayanan pemerintah berbasis digital atau elektronik. Terus yang keempat, arahan utama Presiden Republik Indonesia. 5 arahan Presiden diantaranya pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Jadi keempat isu strategis reformasi birokrasi ini perlu ditindaklanjuti oleh setiap kementerian atau lembaga dan Pemda.
Selanjutnya dari segi sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020 sampai 2024. Nah, jadi sasaran dan strategi pelaksanaan RB ini tidak terlepas dari roadmap periode sebelumnya. Seperti sasaran periode sebelumnya tahun 2010 sampai 2014, yang pertama, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Dilanjutkan roadmap tahun 2015 sampai 2019, sasarannya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Yang kedua, birokrasi yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga, birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Sedangkan di tahun 2020 sampai 2024 ini sasarannya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Selanjutnya, ruang lingkup program dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan makro, meso, dan mikro. Tingkatan makro ini merupakan tingkatan yang berfokus pada reformasi birokrasi nasional berkaitan dengan kebijakan-kebijakan level nasional seperti penyederhanaan organisasi. Terus dari tingkatan meso ini berkaitan dengan mengikat kebersamaan dengan kementerian atau lembaga lain terkait pengelolaan reformasi birokrasi. Jadi sebagai contoh, Kementerian PAN dan RB bekerja sama dengan lembaga LKPP untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar lebih bersih dan efektif. Terus tingkatan mikro ini adalah tingkatan yang merupakan tuntutan setiap kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah harus mampu melaksanakan reformasi birokrasi dengan menindaklanjuti tingkatan makro dan meso. Maka hal ini yang menjadi dasar kementerian atau lembaga harus menyusun roadmap reformasi birokrasi. Nah, jadi di dalam roadmap reformasi birokrasi yang nanti akan disusun oleh kementerian atau lembaga dan Pemda, tingkatan makro dan mesonya juga harus diperhatikan. Selanjutnya, manajemen pelaksanaan RB tahun 2020 sampai 2024. Di mana tadi di awal kita udah sebutkan bahwa roadmap ini bergerak dari dikeluarkannya tentang peraturan tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai 2025. Nah, kita lihat perbandingannya. Grand Design di tahun 2010 sampai 2014 ini tentang penguatan RB dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Terus Grand Design kedua di tahun 2015 sampai 2019 melanjutkan upaya yang belum dicapai pada 5 tahun pertama pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah. Terus di tahun 2020 sampai 2024, Grand Design ketiga ini, pemerintah ingin mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Oke, terakhir adalah penutup. Jadi antara rencana aksi kementerian, selanjutnya rencana strategis kementerian, juga roadmap reformasi birokrasi ini harus sinkron dan selaras. Terus membentuk tim yang memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan RB di lingkungan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah, dan pembentukan tim agen perubahan. Terus agar reformasi birokrasi ini terus membaik, maka hal apa aja sih yang perlu ditingkatin? Nah, di dalam roadmap ini dijelaskan yang pertama mindset dan kultur set yang harus diperbaiki, karena sebelum-sebelumnya mungkin mindsetnya belum terbangun, susah untuk melakukan perubahan secara hierarki. Nah, ini perlu upaya-upaya proses dari pimpinan agar
dapat membangun visi organisasi yang sama. Terus pelayanan yang transparan, nyaman, dengan standar yang jelas, mudah dan cepat, mungkin seperti berbasis digital. Terus program yang menyentuh masyarakat, membuat inovasi yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat. Kesimpulan lainnya, 3 hal yang diperbaharui dalam roadmap tahun 2020 sampai 2024 ini diantaranya: pertama, strategi lebih implementatif. Perubahan yang dilakukan harus mampu menjawab permasalahan yang di lapangan. Yang kedua, lebih melibatkan banyak pihak, baik vertikal maupun horizontal, agar reformasi birokrasi berjalan sampai dengan tingkatan yang paling rendah. Terus, yang ketiga, program dan kegiatan didesain sampai ke unit kerja ditunjukkan dengan adanya pembahasan tentang evaluasi atas capaian reformasi birokrasi 5 tahun terakhir dan analisis atas lingkungan strategis. Oke sahabat belajar, cukup sekian video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kita sama-sama belajar. Terima kasih and see you, bye-bye.